Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 14 September, judul renungan kita, Merelakan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 17 dan 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nas hari ini secara langsung membahas kehidupan otentik yang diminta dalam perintah ke-9, nyatakanlah, dan tentu saja salah satu nilai inti yang mengidentifikasikan orang Kristen sejati adalah kesediaan untuk mengampuni dan menolak untuk menyimpan dendam. Tetapi kita tidak boleh berpura-pura bahwa hal itu mudah. Lepaskan saja dan biarkan Tuhan celetuk seseorang yang tidak pernah berdosa dengan kuat. Tergantung dari seberapa menyakitkannya dosa tersebut bagi Anda, dan ada beberapa dosa yang menghebohkan di planet tua yang malang ini. Pengampunan yang sejati mungkin memerlukan waktu yang lama untuk dicapai, tetapi harus dilakukan demi keutuhan Anda sendiri. Langkah ketiga ini, yaitu membebaskan utang, adalah yang paling sulit. Hal ini mungkin harus dilakukan berulang-ulang, terutama jika orang tersebut tidak mengakui adanya utang dan tidak ingin dimaafkan. Inilah titik di mana banyak orang berkata, "Jangan minta saya memaafkan itu, saya tidak bisa." Nah, apa alternatifnya? Tidak memaafkan berarti tidak melepaskan, dan tidak melepaskan berarti bertahan. Apakah Anda benar-benar ingin berpegang pada hal yang menyakitkan itu? Apakah berpegang pada kepahitan dan rasa sakit itu benar-benar membantu Anda? Menolak untuk memaafkan tidak menyakiti orang lain. Hal itu justru menyakiti Anda. Itu seperti meminum racun dan menunggu orang lain mati. Anak-anak, inilah faktanya. Orang itu adalah orang berdosa. Dosanya adalah salah satu dosa yang menyebabkan kematian anak Allah. Dan begitu juga Anda, begitu juga saya. Dosa kita juga menyebabkan kematiannya. Oleh karena itu, dosa itu lebih banyak menimpa dia daripada menimpa kita. Dan jika dia dengan palu di pergelangan tangannya yang berdarah dapat berkata, "Bapa, ampunilah," maka kita pun dapat melakukannya. Dan besok kita akan mengatakannya lagi, dan hari berikutnya. Utang itu adalah milik Tuhan, letakkan di tangannya dan tinggalkanlah di sana. Kemudian dia dapat menanganinya sesuai pilihannya, tetapi tidak dapat lagi merusak Anda. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa yang Maha Pengampun, itu menyakitkan. Saya merasa seolah-olah akan lebih menyakitkan jika saya melepaskannya. Seolah-olah itu berarti saya tidak lagi menganggapnya penting atau berpura-pura tidak menyakiti saya. Saya melakukannya dan memang benar, dan saya ingin bebas dari itu. Saya ingin Engkau membebaskan saya dan orang yang berdosa terhadap saya. Saya memilih untuk mengampuni, tolong saya. Amin.